Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang riset ekuitas merek pada produk susu cair Ultramilk berdasarkan preferensi konsumen di kalangan masyarakat. Anggota kelompok kami yang pertama ada Koirun, Syeda Nindya, dan Maulida Audrey. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, susu merupakan sumber gizi yang baik untuk tubuh yang memiliki banyak fungsi dan manfaat. Susu sterilisasi UHT termasuk salah satu produk pangan yang memiliki gizi tinggi dan disukai oleh masyarakat. PT Ultra Jaya Milk Tbk merupakan pionir produk susu cair UHT di Indonesia dan menjadi pemimpin pasar dengan penguasaan pangsa pasar lebih besar dari 50%. Selama lebih dari 40 tahun, Ultra Jaya menyediakan produk susu cair UHT berkualitas tinggi dan berhasil memimpin pasar di industri dengan tetap konsisten menjaga mutu rasa dan kealamian produk Ultramilk. Ultra Jaya juga selalu berinovasi dalam setiap proses produksi untuk menjamin kepuasan pelanggan, konsistensi kualitas, rasa, dan konsisten dalam komunikasi pemasaran yang lebih menekankan minum susu sebagai bagian dari kebiasaan sehat. Inilah yang menjadikan Ultramilk tetap bertahan dan memiliki brand equity yang kuat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian akan difokuskan terhadap ekuitas merek produk susu cair merek Ultramilk dengan lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas produk sehingga citra merek Ultramilk dapat meningkatkan di kalangan masyarakat. Rumusan masalah kami ada 5. Yang pertama, bagaimana tingkat pengenalan konsumen terhadap produk susu cair merek Ultramilk. Yang kedua, apa saja atribut yang berkaitan dengan ingatan konsumen mengenai produk susu cair merek Ultramilk. 3. Apa saja atribut-atribut yang perlu diperbaiki dan dipertahankan dari produk susu cair merek Ultramilk. 4. Bagaimana ukuran persepsi masyarakat terhadap kualitas yang dimiliki oleh merek susu cair Ultramilk. 5. Bagaimana tingkat loyalitas atau kesetiaan konsumen terhadap produk susu cair merek Ultramilk. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menganalisis tingkat pengenalan konsumen terhadap produk susu cair merek Ultramilk. Yang kedua, menyelidiki atribut-atribut yang berkaitan dengan ingatan konsumen mengenai produk susu cair merek Ultramilk. Ketiga, menyelidiki atribut-atribut yang perlu diperbaiki dan dipertahankan dari produk susu cair merek Ultramilk. 4. Mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas yang dimiliki oleh merek susu cair Ultramilk. 5. Menganalisis tingkat loyalitas atau kesediaan konsumen terhadap produk susu cair merek Ultramilk. Manfaat penelitian kita bagi dua. Manfaat bagi peneliti, pertama menambah pengetahuan mengenai analisis ekuitas merek pada kasus masalah sebenarnya pada lingkup masyarakat. Kedua, menangkap pengalaman dalam penerapan ilmu statistika. Sedangkan manfaat penelitian untuk produk sendiri yaitu untuk menambah wawasan yang dapat dikembangkan ke tingkat yang lebih lanjut, memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian susu cair, dan yang terakhir menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama, susu cair. Susu merupakan bahan makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi karena mengandung unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B, dan riboflavin yang tinggi. Dari berbagai jenis susu olahan yang paling disarankan adalah susu UHT. Susu UHT tersebut juga sterilisasi yaitu susu yang dipasteurisasi dengan menggunakan ultra high temperatur 1430 Celcius dalam detik, diolah menggunakan pemanasan dengan suhu tinggi 135 sampai 1450 derajat Celcius dalam waktu singkat selama 2 sampai 5 detik. Kelebihannya, susu UHT adalah umur simpannya yang sangat panjang pada suhu kamar, yaitu mencapai 6 sampai 10 bulan tanpa bahan pengawet dan tidak perlu dimasukkan ke lemari pendingin. Susu UHT dapat bertahan selama 2 tahun tanpa disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya, uji validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan mengukur apa yang hendak diukur. Sugiono 2008. Hipotesis yang digunakan dalam uji validitas adalah H0, atribut tidak mengukur aspek yang sama. H1, atribut mengukur aspek yang sama. Untuk rumusnya sebagai berikut yang tercantum di dalam PPT. RS yaitu koefisien korelasi untuk setiap item. X1 yaitu ranking untuk setiap store item. R1
B1, ranking untuk skor total item, dan N jumlah responden. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Hipotesis yang digunakan dalam uji validitas adalah H0 alat ukur tidak reliabel atau tidak konsisten, H1 alat ukur reliabel atau konsisten. Rumusnya sebagai berikut. Dengan alpha C adalah koefisien reliabilitas, K adalah banyaknya butir pertanyaan, lalu kemudian sigma T kuadrat adalah varian total, dan sigma dari sigma I kuadrat adalah jumlah variasi. Untuk kategori tingkat reliabilitasnya tersedia di sana. Next. Ekuitas merek. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan reliabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik kepada perusahaan maupun kepada pelanggan. Aset dan reliabilitas yang menjadi dasar ekuitas merek bisa dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty, dan other proprietary brand assets. Brand awareness. Brand awareness atau kesadaran merek merupakan suatu kesanggupan merek seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Brand awareness memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, top of mind. Merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada di dalam benak konsumen. Yang kedua, brand recall. Brand recall mencerminkan merek-merek apa yang diingat responden atau menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Yang ketiga, brand recognition. Brand recognition merupakan pengukuran brand awareness responden di mana kesadarannya diukur dengan diberikan bantuan. Dan yang terakhir, brand unaware. Brand unaware merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Selanjutnya, brand association. Menurut David, brand association atau asosiasi merek dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Hal-hal yang dapat dijadikan acuan oleh konsumen dalam mengasosiasikan suatu merek antara lain, yang pertama, atribut produk, yang kedua, atribut tak terwujud, kemudian manfaat bagi pelanggan, yang keempat, harga relatif, yang kelima, penggunaan, yang keenam, orang terkenal atau halayak, yang keenam, gaya hidup atau kepribadian, yang kedelapan, para pesaing, dan yang kesembilan, wilayah geografis. Selanjutnya, perceived quality atau persepsi kualitas. Persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Persepsi terhadap kualitas suatu produk yang dapat menentukan nilai produk dan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen dan loyalitas suatu merek. Menurut David, dimensi perceived quality dibagi menjadi 6. Yang pertama, kinerja, yang kedua, pelayanan, yang ketiga, ketahanan, kemudian keadilan, yang kelima, kesesuaian dengan spesifikasi, dan yang keenam, hasil. Selanjutnya, brand loyalty. Brand loyalty atau loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan pada suatu merek. Terdapat beberapa tingkat loyalitas di mana setiap tingkat mewakili tantangan pemasaran yang berbeda dan mewakili juga tipe aset yang berbeda. Tingkatan loyalitas yang paling tinggi sama yang paling rendah sebagai berikut. Yang pertama, committed buyer. Yang kedua, likes the brand. Yang ketiga, satisfied buyer. Yang keempat, habitual buyer. Dan yang terakhir, switcher.
Untuk menganalisis persepsi kualitas dilakukan importance performance analysis, membandingkan sejauh mana kinerja yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan. Untuk mengukur tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan terhadap jawaban responden, digunakan skala 5 tingkat atau skala Likert. Rumus IPA tersebut adalah seperti dapat dilihat pada slide dengan keterangan TKI adalah tingkat kepuasan konsumen, XI adalah skor penilaian realita, dan YI adalah skor penilaian harapan. Next. Diagram Cartesius sangat diperlukan dalam penjabaran unsur-unsur tingkat kesesuaian kepentingan dan kinerja atau kepuasan konsumen atas bagan yang terdiri dari 4 bagian dan dibatasi oleh 2 garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik X dan Y. Di sini ada 4 kuadran dengan kuadran 1 artinya adalah pertahankan prestasi, kuadran 2 artinya prioritas utama, kuadran 3 artinya prioritas rendah, dan kuadran 4 berlebihan. Next. Nah, untuk teknik sampling yang kami gunakan adalah convenience sampling. Convenience sampling sendiri yaitu dapat mempermudah peneliti karena peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Responden diambil sebagai sampel karena kebutuhan responden tersebut berada di tempat itu. Oleh karena itu, ada beberapa peneliti menggunakan accidental sampling atau tidak sengaja atau captive sample. Jenis sampel seperti ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjajakan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak atau random. Next. Kemudian 3 metode penelitian. Sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data primer yang diperoleh dari proses survei secara online menggunakan media Google Form. Skala data bervariasi antara nominal dan ordinal sesuai variabel yang bersangkutan. Berikut adalah variabel yang digunakan pada penelitian kami. Yang pertama ada tingkat kepentingan atribut kualitas produk menurut konsumen. Yang kedua ada tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut kualitas produk. Next. Yang ketiga yaitu untuk mengukur brand royalty. Next. Prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama studi pustaka dan yang kedua survei lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan maksud untuk memperoleh landasan teori yang relevan dan mendukung yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Survei lapangan dilakukan dengan mencari data-data serta informasi melalui survei yang dilakukan secara langsung yang dikemukakan secara tertulis dalam sebuah kuesioner. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Surabaya. Untuk sampel, kita ambil sebanyak 200 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling convenience. Sampling convenience adalah jenis sampling non probabilitas di mana sampel diambil dari sekelompok orang yang mudah dihubungi atau dijangkau. Sampling convenience digunakan karena pengambilan sampel didasarkan pada kemudahan sehingga dapat efisien dan efektif dilakukan mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, teknik analisis. Yang pertama, kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, melakukan uji brand awareness mulai dari top of mind, brand recall, brand recognition, dan brand unaware, melakukan uji brand association dengan uji Cochrane, melakukan uji perceived quality dengan membuat diagram IP, importance, performance, mengukur brand loyalty mulai dari commit buyer, likes the brand, satisfied buyer, habitual buyer, and switcher. Lalu yang terakhir, menarik kesimpulan. Pembahasan. Pertama, kita melakukan uji validitas tingkat kepentingan atribut kualitas produk menurut konsumen. Berdasarkan hasil uji validitas ini terhadap setiap atribut dapat disimpulkan bahwa setiap atribut sudah valid. Oleh karena itu, kuesioner sudah memiliki validitas tinggi. Selanjutnya, uji validitas tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut kualitas produk. Berdasarkan hasil uji validitas ini pun dapat disimpulkan bahwa setiap atribut sudah valid. Sehingga kuesioner ini juga memiliki validitas yang tinggi. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan tabel, kita lihat bahwa hasil nilai Cochrane alpha-nya untuk setiap variabel
berada di atas 0,7 dan 0,8. Oleh karena itu, variabel tingkat kepentingan atribut kualitas produk menurut konsumen memiliki reliabilitas tinggi, dan variabel tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut kualitas produk memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, brand awareness top of mind. Dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa Ultramilk menduduki peringkat pertama, yaitu sebagai 61,5%. Responden menyebutkan Ultramilk sebagai merek susu cair yang pertama mereka ingat. Selanjutnya ada Indomilk dengan 11% responden, Vision Flat dengan 10% responden, Bad Brand dan Milo masing-masing 4% responden, kemudian Greenfields 3%, dan terakhir ada Halo dengan 0,5 responden. Selanjutnya, brand awareness, brand recall. Dari tabel tersebut, hasil perhitungan brand recall menunjukkan bahwa Ultramilk berada pada urutan ke-4, yaitu 10,59%. Artinya sebanyak 10,59% dari keseluruhan responden menuliskan Ultramilk pada ingatan kedua. Perlu diketahui bahwa responden ini bukan termasuk 61,5% responden yang menyebutkan bahwa Ultramilk sebagai merek pertama yang mereka ingat. Selanjutnya, brand recognition. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa ada 12 responden yang harus diingatkan akan keberadaan susu cair Ultramilk atau sebesar 6%. Kemudian selanjutnya, brand unaware. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden mengenali merek Ultramilk baik tanpa bantuan maupun diberikan bantuan. Maka nilai brand unaware ini adalah 0%. Kemudian berikut merupakan piramida brand awareness. Dari piramida tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pengenalan terbesar adalah top of mind, yaitu sebesar 61,5%. Kemudian brand recall sebesar 10,9% dan brand recognition sebesar 6%. Sedangkan untuk tingkatan brand unaware sebesar 0%. Oleh karena itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa top of mind Ultramilk sudah tinggi, bahkan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kompetitor. Selanjutnya, brand association. Output SPSS di atas dilihat bahwa nilai brand value 0,051, maka pengujian harus dihentikan dengan asosiasi terakhir yang diuji pada tahap ke-8. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang membentuk brand association dalam konsumen pada brand susu cair merek Ultramilk adalah harga terjangkau, rasa sesuai selera, produk mudah ditemukan, image perusahaan bagus, produk terdaftar pada BPOM, memiliki label halal dari MUI, serta harga sesuai dengan kualitas. Variabel-variabel inilah yang mampu membedakan Ultramilk dengan merek-merek lain dari susu cair. Selanjutnya, perceived quality. Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilakukan pembuatan diagram importance performance atau IP yang digunakan untuk mengevaluasi perbandingan antara persepsi penilaian konsumen terhadap kualitas merek Ultramilk terhadap persepsi penilaian konsumen terhadap tingkat kepentingan kualitas merek Ultramilk atau importance. Merupakan diagram importance performance susu cair Ultramilk. Kuadran 1, importance tinggi dan performance tinggi atau maintain stage. Terdiri dari atribut kandungan gizi, harga sesuai kualitas, mudah ditemukan, terdaftar BPOM, dan memiliki label halal MUI. Atribut-atribut tersebut adalah atribut di mana konsumen merasa bahwa tingkat performance merek Ultramilk telah sesuai dengan tingkat kepentingannya. Hal ini berarti bahwa atribut-atribut inilah yang harus dipertahankan kinerjanya oleh Ultramilk untuk mempertahankan tingkat kompetitifnya dalam pasar. Kemudian kuadran 2, importance tinggi dan performance rendah atau underage stage. Terdiri dari atribut rasa sesuai selera dan harga terjangkau. Atribut-atribut tersebut adalah prioritas utama yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen Ultramilk. Karena jika atribut ini dibiarkan lemah, maka besar kemungkinan merek akan ditinggalkan oleh konsumen. Ultramilk harus memperbaiki performance kedua atribut
importance rendah dan performance rendah atau priority stage. Terdiri dari atribut tahan lama, desain kemasan, iklan menarik, variasi rasa, variasi ukuran, dan image perusahaan. Untuk atribut yang terletak pada kuadran ini dianggap memiliki prioritas rendah oleh konsumen, sehingga performance atribut tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, kuadran 4. Kuadran 4 berisi atribut yang memiliki importance rendah dan performance tinggi atau overage stage. Namun, dalam penelitian ini, jawaban dari sampel konsumen menunjukkan tidak ada atribut yang masuk kuadran ini, sehingga pihak manajemen Ultramilk sudah melakukan hal baik dengan tidak menaruh perhatian pada atribut yang kurang penting. Kemudian brand loyalty. Loyalty untuk memudahkan interpretasi analisis brand loyalty sebagai salah satu dimensi untuk mengukur ekuitas merek susu cair Ultramilk, dibentuk piramida brand loyalty seperti yang dapat dilihat pada bagian kanan slide. Konsumen yang sensitif terhadap harga terdapat 6 orang atau hanya 3%. Ini menandakan bahwa konsumen susu Ultramilk jarang berpindah merek karena faktor harga. Selanjutnya, terdapat 45% atau 90 orang yang benar-benar membeli susu Ultramilk karena kebiasaan. Pada tingkat kepuasan, konsumen susu Ultramilk cenderung merasa puas yang ditandai dengan nilai 76% atau sekitar 192 orang telah puas. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kesukaan merek, yaitu sebesar 69% dari responden benar-benar menyukai susu Ultramilk karena mungkin ada perasaan emosional. Sedangkan yang terakhir pada tingkatan yang paling tinggi yaitu kesetiaan pada merek susu Ultramilk, terdapat 19,5% atau 39 konsumen yang menyatakan bahwa sulit untuk berpindah ke merek lain, bahkan lebih cenderung mempromosikan merek susu Ultramilk ke orang lain. Untuk mempermudah akan dibuat piramida brand loyalty. Next. Bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, susu cair Ultramilk cukup dikenal oleh masyarakat, terbukti dari 61,5% responden yang mengingat merek Ultramilk pertama kali saat ditanya mengenai merek susu cair. Dari hasil analisis juga diketahui bahwa tidak ada responden yang tidak mengenal susu Ultramilk. 2. Atribut harga terjangkau, rasa sesuai selera, mudah ditemukan, image perusahaan, terdaftar BPOM, berlabel halal MUI, dan harga sesuai kualitas adalah pembeda susu Ultramilk dengan merek lain. Dengan atribut inilah, konsumen mengidentifikasi susu Ultramilk dengan jelas, terutama pada proses keputusan pembelian. Yang ketiga, atribut-atribut yang memerlukan perhatian lebih oleh perusahaan adalah rasa yang sesuai selera dan harga terjangkau. Yang terakhir, konsumen susu Ultramilk memiliki loyalitas yang cukup tinggi, meskipun hanya 19,5% konsumen yang akan merekomendasikan merek ini kepada orang lain, sebanyak 76% konsumen mengaku puas kepada kualitas susu merek Ultramilk. Selain itu, sebanyak 69% konsumen adalah konsumen yang menyukai susu Ultramilk. Persentase konsumen yang akan berpindah merek karena faktor harga juga cukup kecil, yaitu sebesar 3%. Next. Kemudian ada saran. Yang pertama, kepuasan konsumen susu cair Ultramilk perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperbaiki kinerja atribut yang masih kurang. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbaiki atribut yang masih kurang baik, yaitu dengan memberikan perhatian dan mempertahankan atribut tersebut. Perusahaan sebaiknya melakukan studi tentang perilaku konsumen secara berkala, misalnya dengan menyediakan kotak kritik dan saran bagi konsumen. Hal ini dapat membantu evaluasi bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas produk, maka kepuasan pengguna terhadap produk akan lebih meningkat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.